keluarga besar pecinta alam Indonesia. Silahkan subs jika kanal ini memang pantas Anda subscribe. Unsubscribe saja jika kanal ini menyesatkan pemikiran Anda. Tidak usah di-like, silahkan bagikan jika kanal ini memang pantas diketahui oleh banyak orang. Tidak usah di-komen di kolom komentar. Kami lebih suka jika kita bersua langsung dan saling berbicara sambil meminum kopi Nusantara. Sampurasun, Kang Uci. Rampes, Rahayu. Kang, bisa dikenalkan nggak, Kang? Ini untuk orang-orang seperti saya atau Acil mungkin sudah sangat akrab ya. Cuman barudak nu ngarora ya belum ya kayaknya. Kang, boleh diperkenalkan nggak, Kang? Biar adik-adik pada kenal ya dengan Kang Uci. Nama saya sebetulnya Luki Hendrawan, tapi sering populernya disebutnya Uci. Ya, kemudian ada imbuhan Kang Uci. Sekarang entah bagaimana berubah lagi menjadi Abah Uci. Saya juga pusing, bukan maunya saya kok itu. Tapi yang terjadi begitu saja, bergulir. Begitulah masyarakat di kita ya. Ya mungkin juga ini terkait dengan pertumbuhan umur kali ya. Sehingga terus naik sebutan itu. Saya dari SMA 1 dulunya dan bergabung di Gideon. Kemudian di Gideon saya tahun 82. Saya ikut di Gideon tahun 82, lalu aktif di kegiatan itu. Lulus dari SMA, saya masuk seni rupa. Dan di seni rupa saya bersama beberapa rekan itu membangun Bikers Brotherhood 1% MC Indonesia sampai sekarang. Kemudian saya profesi sebagai dosen desain di Institut Teknologi Harapan Bangsa, dan kemudian entah bagaimana kehidupan ini menggiring saya dalam sebuah pengembaraan kehidupan. Sekarang saya seolah-olah dijerumuskan dalam ruang kebudayaan. Ruang kebudayaan dan berkaitan dengan persoalan kebangsaan tentunya ya. Kemudian juga berkaitan dengan persoalan negeri ini. Jadi secara tidak langsung ini menjadi suatu ruang perjalanan, kalau dibilang perjalanan ya, bahwa manusia hidup dalam sebuah perjalanan, dalam sebuah pengembaraan gitu, untuk mencari jati dirinya hingga menemukannya suatu saat kelak, kemudian memperkaya hasanah ilmu pengetahuan yang bisa diwariskan terus turun-temurun dari generasi ke generasi. Kang, saya yakin nih di generasinya Kang Uci tahun 82 itu pasti kan alternatif pilihan barudak nongkrong teh macam-macam pasti kan? Oh iya. Iya kan? Betul. Ada macam-macam lah. PMR masih aktif waktu itu kan, ada ya macam-macam. Yeah. Ada OSIS. Kenapa yang dipilih pecinta alam saat itu? Gideon saat itu kan? Dulunya, kalau dulu pecinta alam itu identik dengan dunia laki-laki. Dunia yang cukup keras, yang penuh tantangan kayaknya. Sejujurnya dulu tidak ada rasa cinta terhadap alam itu sendiri, tidak ada. Nggak ada. Hanya melihat kok asik ya ada pada main ke gunung, karena gunungnya juga masih benar. Susur sungai, panjat tebing, susur pantai, dan lain sebagainya. Melakukan satu pengembaraan, karena segimanapun saya hidup di ruang perkotaan. Sehingga seperti ada satu tantangan untuk, ini ada apa ya kalau saya masuk ke gunung gitu. Saya masuk ke kawasan hutan gitu. Itu mungkin menjadi sesuatu yang menarik pada waktu itu. Lalu ya dari mentor-mentor itu mulailah belajar segala macam. Termasuk tentang ideologi sebagai seorang pecinta alam. Ideologinya apa gitu pada waktu itu. Dan tampaknya tidak ada kesulitan pada waktu itu untuk menanamkan ideologi mengenai kecintaan terhadap alam, menjadi seorang manusia yang siap untuk ditempa oleh alam. Dan yang paling asik lagi, itu semua terasa hasil tempaan itu dalam kehidupan saya sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke, tunggu dulu.
tadi Kang Uci bilang nilai-nilai yang coba ditanamkan oleh senior-senior Kang Uci saat itu di Gideon dengan mudah Kang Uci serap. Kang Uci apakah melihat saat ini tuh anak-anak sedikit sulit atau gimana Kang? Yaitu saya kalau mungkin juga tidak bisa dibandingkan, tapi boleh kalau dibandingkan. Pada masa generasi saya teknologi mungkin tidak sehebat sekarang ya. Kemudian juga tawaran-tawaran kehidupan yang penuh hiburan baik di kota maupun secara digital gitu. Itu mungkin tidak sehebat dulu. Kalau dulu kan hanya ada televisi, bosen gitu. Nah, lalu kemudian munculnya penanaman itu diawali dengan cinta tanah air. Dan disadarkannya itu. Kesadaran kami di generasi kami pada waktu itu adalah kecintaan terhadap tanah air. Sehingga dalam pola pendidikannya ada materi cinta tanah air. Dan ya satu perjalanan kecintaan terhadap tanah air ini harus dilakonkan dengan melihat tanah airnya sendiri, termasuk kekayaan alamnya gitu. Langsung gitu ya? Langsung, ya, sangat langsung. Jadi bukan karena saya nonton satu tayangan tertentu bahwa tanah air saya ada gunung, ada hutan, ada laut, itu semua foto, video. Nah, kami di sana diajak untuk melihat itu semua dan dialaminya secara langsung. Itu yang membuat munculnya rasa cinta terhadap tanah air dan munculnya rasa kekhawatiran di masa sekarang. Karena saya juga seorang pengajar, saya dosen, saya melihat langsung generasi di zaman sekarang itu tidak lagi, kalau saya mau jujur sih tidak ada rasa cinta terhadap tanah air. Jangankan cinta terhadap tanah air, cinta terhadap bangsanya saja tidak. Gitu. Semua seolah sudah terpecah belah, membawa satu pengetahuan yang sengaja ditanamkan entah dari masyarakat mana ya. Mungkin juga barat, mungkin dari banyaklah negara-negara yang menanamkan. Karena tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang tidak jatuh cinta pada negeri kita. Maka sangat wajar apabila bangsa kita pada akhirnya harus dicabut akar kecintaannya terhadap negeri, akar kecintaannya terhadap bangsa, bahkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia itu betul-betul harus dicabut. Kalau tidak dicabut bahaya. Mereka nggak bisa macul di sini. Jadi kita harus ribut terus. Harus ribut, harus pecah, dan harus lemah. Itu harus. Nah, pilihannya kepada kita pada akhirnya kan mau tidak memperjuangkan tanah air sendiri. Kita hidup di sini, kita lahir di sini, kita bekerja di sini, kita menggali kehidupan di sini, dan mungkin suatu saat juga kita mati di sini. Maka ini negeri kita yang harus kita bela dan harus kita cintai. Dan itu diawali dari konsep pecinta alam. Itu dia. Jadi bukan membanggakan sebuah perjalanan ke negeri lain, menaklukkan gunung lain, nanti dulu lah. Taklukkan dulu diri sendiri. Cintai dulu negeri ini gitu. Baru lakukan perjalanan. Karena ketika negeri ini sudah naik, otomatis semua bangsa akan melirik ke sini. Siapa yang tidak kenal dengan Indonesia jika rakyatnya bersatu membangun negeri kita? Itu. Mimpi atau mah mimpi? Mimpinya Kang ya. Kang, ini yang menarik. Dikenalkan terhadap sesuatu dari ketidaktahuan, berangkatnya dari ketidaktahuan. Ya. Kalau kita mau menjelajah ke gunung, ke sungai, dibibitahilah ku foto kan Kang? Ya. Ku film, punaon. Nah, apakah sedemikian lemahnya saat ini kondisi anak negeri ini sehingga entah upaya apa lagi yang harus dilakukan agar mereka bisa memiliki kecintaan yang cukup terhadap negerinya? Kalau saya melihat sudah terlalu parah kondisinya untuk menanamkan kecintaan terhadap negeri ini. Kebiasaan bangsa kita itu adalah kejeduk dulu, benjol dulu, babak belur dulu, baru oh gitu. Artinya apa? Bodohnya udah keterlaluan.
Jadi tidak ada lagi kesiapan untuk menghadapi masa depan, itu tidak ada. Tidak ada sama sekali bangsa kita. Kalau mau disalahkan, yang pertama harus disalahkan adalah ruang pendidikan. Ruang pendidikan. Dulu, tahun 80-an, hampir semua sekolah SMA itu memiliki kelompok pecinta alam. Hampir semua. Dan tumbuh subur pada waktu itu. Kemudian di tingkat universitas juga ada, ya, di perguruan tinggi. Sekarang semua kan dibungkam. Adanya sih ada ya Kang ya? Ada tapi dongeng. Sehingga bagaimana sekolah bisa menanamkan rasa cinta tanah air? Tidak. Tidak. Semua dunia pendidikan itu menanamkan cinta kepada pekerjaan. Itu sebabnya ketika lulus sekolah yang ditanya nanti mau kerja di mana. Akhirnya apa? Terfokus semua. Semua lulusan-lulusan SMA ditanya kamu mau masuk perguruan tinggi mana. Setelah itu lulus dari perguruan tinggi, pertanyaan pertama adalah kamu mau kerja di mana? Kapan mau cerita cinta tanah air? Nah, itu satu yang terbesar yang merusak kecintaan terhadap negeri kita adalah dunia pendidikan. Saya dosen. Dan saya menyaksikan sendiri hal itu. Silahkan tanya kepada siswa, entah itu SMP, SMA, atau universitas. Di mana tambang emas terbesar? Sebutkan titik-titiknya. Sebutkan di mana tambang timah. Sebutkan di mana tambang uranium. Sebutkan di mana tambang minyak. Kalau bisa jawab, jago. Dia tidak cukup mengenal saat itu. Sudah tidak diperkenalkan, itu bagian dari alam kita. Bangsa kita sudah dicabut dari jiwa agraris, jiwa maritim, dan jiwa pertambangannya. Sekarang dunia pendidikan kita mengarah kepada yang tidak berlandas kepada potensi alam negeri ini. Artinya, sudah ada satu skenario besar bagaimana caranya bangsa Indonesia tidak mencintai lagi dan tidak mengenali lagi bangsanya. Atau kita balik istilahnya. Tidak kenal maka tidak sayang. Gitu. Oke, Kang. Kang, kalau terkait ini nih Kang. Sebenarnya Kang Uci melihat kok kalau menyimak kata-kata Kang Uci barusan, kayaknya kok jadi berat ya Kang ya? Kalau gampang mah udah beres dari dulu. Kalau seandainya mudah, sudah banyak yang melakukannya ya Kang. Yang jadi masalah sekarang lebih banyak pengkhianat daripada pejuangnya itu. Dan maaf, beberapa tokoh dalam dunia pecinta alam secara jelas sudah menjadi pengkhianat bagi bangsa kita. Karena apa? Karena ada kepentingan. Entah itu status sosial, entah itu karena uang. Nggak usah disebutin orangnya lah. Nanti juga kalau yang nonton tahu sendiri kok. Babari pisan di bibitan. Babari. Gitu. Artinya apa? Ternyata mereka pondasinya juga lemah. Berarti kita harus banyak introspeksi juga mungkin ya Kang ya. Bukan hanya kita, mereka yang seharusnya menjadi contoh untuk generasi muda. Lalu siapa yang akan mengajarkan generasi muda? Kita punya tokoh-tokoh pecinta alam. Orang-orang hebat semua. Mereka adalah para pelopor, tapi mereka meninggalkan jejak itu. Seolah-olah sudah diwariskan dan mereka pergi begitu saja, dan sekarang waktunya saya menikmati diri, sesuatu yang bisa dinikmati dalam hari tuanya gitu. Untuk gitu atuh. Sampai mati cintai negeri ini, cintai bangsa ini, dan jangan pernah berkhianat pada negeri ini. Tong disebutkan jual mana, tong disebutkan rudet. Kita juga pecinta alam, Pak. Nah, iya.